Di sebuah desa miskin yang terhimpit di antara perbukitan Lampung dan garis pantai yang menghadap Selat Malaka, hiduplah sebuah kisah nyata yang mengguncang nurani. Ini adalah daerah di mana kabut tipis seringkali menyelimuti perbukitan hijau, tempat riuhnya pasar tradisional yang ramai oleh warga berbaur dengan sunyinya jalan setapak berliku yang berujung pada pelabuhan-pelabuhan kecil tak resmi pintu belakang menuju dunia yang kejam. Orang mengenal Lampung karena keindahan alamnya, namun di baliknya, tersimpan sebuah tragedi kelam yang telah merenggut masa depan banyak gadis belia, perdagangan manusia lintas negara. Ini bukan sekadar berita, ini adalah kenyataan pahit yang menghancurkan keluarga dan mencuri impian. Di tengah kemiskinan itulah, Lestari, seorang gadis berusia 18 tahun, baru saja menamatkan sekolah menengah atasnya. Sebagai putri sulung dari keluarga petani sederhana, ia tumbuh di bawah asuhan Bapak Yusuf dan Ibu Aminah, yang punggungnya telah melengkung karena bekerja di ladang dari fajar hingga senja. Sejak kecil, Lestari dikenal sebagai anak yang penurut, berbakti, dan cerdas. Namun, kemiskinan yang melilit keluarganya berulang kali memaksanya mengubur mimpi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas. Lestari adalah gadis lugu yang memandang dunia dengan penuh harapan, terlalu mudah percaya pada kebaikan orang lain. Hati naifnya itulah yang kelak menjadikannya mangsa empuk bagi para predator berhati iblis. Suatu hari, saat membantu ibunya menjual hasil kebun di pasar tradisional, Lestari bertemu dengan seorang wanita berpenampilan modis dan ramah. Wanita itu, yang mengaku bernama Rina, menawarkan sebuah janji manis, pekerjaan dengan gaji besar di sebuah butik di Malaysia. Bagi Lestari, tawaran itu terdengar seperti pintu harapan yang dibukakan Tuhan untuk keluar dari jerat kemiskinan. Namun, gadis malang itu tak pernah menyangka, di balik senyum manis itu, sebuah perangkap mematikan telah terpasang. Beberapa hari kemudian, Lestari lenyap tanpa jejak. Keluarga panik, mencarinya ke seluruh penjuru desa dan melapor ke polisi, tetapi hasilnya nihil. Tak lama, desas-desus mengerikan mulai menyebar dari mulut ke mulut. Lestari katanya dijual ke Malaysia. Kabar itu menyambar bak petir, menenggelamkan keluarganya dalam keputusasaan. Di tengah duka yang mendalam, sesosok figur yang tak terduga melangkah masuk ke dalam kisah tragis ini, Pak Hartono, seorang pengusaha berusia 70 tahun. Meskipun memiliki kekayaan melimpah, kehidupan pribadi Pak Hartono sangat tertutup. Sejak istrinya wafat beberapa tahun lalu, hidupnya hanya diisi oleh pekerjaan. Anak-anaknya sudah dewasa dan mapan, namun hatinya selalu merasa hampa. Berjiwa sosial, ia diam-diam sering membantu sesama. Suatu ketika, dalam sebuah kegiatan bakti sosial di desa terpencil di Lampung, ia tak sengaja mendengar kisah hilangnya Lestari. Melihat Ibu Aminah yang terus menangis hingga matanya bengkak dan Bapak Yusuf yang hanya bisa menghela napas pasrah, hati Pak Hartono tersentuh oleh sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Penyelidikan rahasia pun dimulai. Dengan kekayaan dan jaringan luas yang dimilikinya, Pak Hartono mengerahkan segala sumber daya untuk mencari jejak Lestari. Semakin dalam ia menggali, semakin ia terkejut menemukan betapa rapi dan brutalnya sindikat perdagangan manusia yang beroperasi di balik hilangnya Lestari. Di usianya yang senja, Pak Hartono seharusnya bisa menikmati sisa hidupnya dengan tenang. Namun, ia memilih untuk mempertaruhkan segalanya demi menyelamatkan seorang gadis, yang bahkan tak pernah ia temui. Keputusan ini adalah awal dari sebuah perjalanan dramatis yang penuh air mata, bahaya, dan perjuangan sebuah awal yang menyalakan kembali api kemanusiaan di hatinya. Kisah Pak Hartono dan Lestari bukan hanya tentang penyelamatan dari sindikat kejahatan. Ini adalah perjalanan dua jiwa yang melintasi jurang usia dan prasangka, menemukan ikatan batin yang luar biasa. Sebuah takdir yang kelak akan menjadi buah bibir, diuji oleh cemoohan, namun pada akhirnya membuktikan keajaiban terbesar yang bisa diciptakan oleh cinta dan keikhlasan. Lestari lahir di sebuah rumah panggung sederhana di pelosok Lampung. Atapnya dari anyaman daun kelapa yang sudah lapuk, dan dinding papannya penuh noda karena terpaan hujan dan angin. Bapak Yusuf, ayahnya, menghabiskan hidupnya bergulat dengan tanah ladang. Meski bekerja membanting tulang,
Hasilnya tak pernah cukup untuk memberikan kehidupan yang layak bagi ketiga anaknya. Ibu Aminah, ibunya, selain membantu di ladang, juga menjual sayuran seperti beberapa ikat kangkung dan bayam di pasar tradisional untuk menambah penghasilan. Pasangan itu selalu berdoa, "Insya Allah, anak-anak kita harus sekolah tinggi agar bisa keluar dari kemiskinan ini." Lestari, sebagai anak sulung, sudah matang sebelum waktunya. Ia tak hanya rajin membantu orang tua, tetapi juga berprestasi di sekolah. Di usia 18 tahun, ia lulus dengan nilai terbaik. Cita-citanya adalah menjadi guru, namun, melihat kondisi orang tuanya dan tumpukan utang di warung, Lestari terpaksa menelan mimpinya pahit-pahit. Ia memutuskan untuk tetap di rumah, membantu orang tuanya sembari mencari cara menghasilkan uang. Di suatu siang yang cerah, Lestari ikut ibunya ke pasar. Suasana riuh rendah dengan tawa dan suara tawar-menawar. Lestari menggelar lapak berisi sayur-sayuran segar yang ia dan ibunya petik semalam. Saat itulah Rina, wanita berusia akhir 30-an dengan pakaian rapi, mendekatinya. Dengan suara semanis madu, ia menyapa, "Aduh, cantik sekali Neng ini." Wajahnya cerah, kelihatannya juga cekatan. "Kenapa di desa terus? Harusnya kerja di kota besar, di sini kan susah." Lestari hanya tersenyum malu. "Keluarga saya tidak mampu, Bu." Rina seolah telah menunggu jawaban itu. Ia duduk di sebelahnya dan melanjutkan dengan ramah. Ia bercerita bahwa kerabatnya di Malaysia punya butik besar dan sedang butuh pegawai. Pekerjaannya mudah, gajinya jutaan rupiah, bahkan tempat tinggal pun disediakan. Coba kerja setahun saja. Nanti bisa kirim uang untuk renovasi rumah, biayai sekolah adik-adik. Kesempatan itu harus diambil selagi ada, Neng, bisik Rina. Kata-kata itu meresap ke dalam hati Lestari. Bagi seorang gadis muda, yang sering terjaga di malam hari karena memikirkan nasib keluarga, tawaran itu adalah sebuah godaan yang mustahil ditolak. "Tapi, Bu, nanti siapa yang menjaga bapak dan ibu?" tanyanya ragu. Rina tertawa ringan menepuk pundak Lestari. "Kamu ini, kok khawatir sekali? Urusan surat-surat dan tiket biar saya yang urus. Kamu cukup bawa badan dan beberapa potong baju saja. Bayangkan betapa bahagianya orang tuamu nanti kalau kamu bisa kirim uang setiap bulan." Malam itu, Lestari tak bisa tidur. Bayangan rumah yang reot dan punggung ayahnya yang bungkuk terus menghantuinya. Desah napas ibunya setiap kali membahas biaya sekolah adik-adiknya terngiang di telinga. Sebuah rasa tanggung jawab yang berat menekan pundaknya yang rapuh. Jika aku bisa menghasilkan uang, jika aku bisa membantu mereka, kenapa tidak dicoba? Setelah bergulat dengan pikirannya selama beberapa hari, Lestari membulatkan tekad untuk ikut dengan Rina. Ia tak sadar bahwa di balik janji manis itu, sebuah neraka telah menantinya. Saat hendak naik mobil, Rina berkata dengan lembut, "Jangan cemas, nanti saya jaga seperti anak sendiri. Kita naik kapal sebentar, nanti di seberang sudah ada yang jemput." Lestari terkejut. "Naik kapal, Bu? Kenapa?" "Oh, itu, bosnya sekalian ambil barang dagangan dari Batam, lebih murah." "Sebentar saja kok, habis itu langsung lanjut," jawab Rina menenangkan. Dengan kepolosan dan keyakinan buta, Lestari mengangguk. Ia tak pernah membayangkan keputusan itu akan menjadi awal dari tragedi yang menyeret hidupnya ke dalam kegelapan, menjadikannya korban sindikat perdagangan manusia internasional. Saat keluarganya panik mencari, Lestari sudah berada ratusan kilometer dari rumah, di sebuah tempat asing, dikelilingi oleh tatapan dingin yang menganggapnya tak lebih dari sebuah barang dagangan. Bus tua yang reot itu membawa Lestari dan beberapa gadis lain menuju sebuah kota pelabuhan. Awalnya, Lestari masih merasa gembira, membayangkan ia akan segera sampai di tempat kerja barunya. Namun, semakin jauh bus melaju, pemandangan menjadi semakin asing. Jalanan yang tadinya ramai kini berganti dengan hamparan perkebunan sawit dan jalanan sepi. Logat bicara orang-orang di sekitarnya pun terdengar berbeda, membuatnya gelisah. "Bu, masih jauh?" tanya Lestari pelan. Rina, yang tadinya ramah, hanya sedikit mengerutkan kening sebelum tersenyum tipis. "Tenang saja, jalannya agak macet. Nanti juga sampai." Tapi senyum itu terasa dingin dan membuat bulu kuduk Lestari meremang.
Ia hanya bisa duduk diam, memeluk erat tas kecilnya. Perasaan tidak enak mulai menjalari hatinya, tapi karena terlalu percaya pada orang lain, ia hanya menenangkan diri, mungkin aku terlalu sensitif. Malam harinya, bus berhenti di sebuah kota kecil dekat pelabuhan. Lestari digiring ke sebuah penginapan kumuh. Di dalam kamar yang sempit dan kotor, sudah ada beberapa gadis lain dengan wajah putus asa. "Kalian semua mau kerja di Malaysia juga?" tanya Lestari. Seorang gadis yang tampak lebih tua berbisik, "Kamu benar-benar percaya? Kita semua akan dijual ke sana." Kata-kata itu menghantam Lestari seperti godam. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya kaku. Jantungnya berdebar tak karuan. "Tidak. Tidak mungkin," gagapnya. Tante Rina bilang. Tepat saat itu, seorang pria berbadan besar masuk dan membentak, "Diam semua. Siapa yang banyak bicara, akan tahu akibatnya." Lestari gemetar ketakutan, air matanya mulai mengalir. Ia akhirnya sadar, dirinya telah masuk perangkap. Rina yang ramah ternyata adalah seorang pedagang manusia yang kejam. Pintu kamar dikunci dari luar. Malam itu, di sudut ruangan, Lestari meringkuk, mendengar isak tangis gadis-gadis lain di tengah keputusasaan yang pekat. Keesokan paginya, mereka dipaksa naik ke sebuah truk. Jalanan menuju pelabuhan terasa mencekam dan asing. Di dalam truk, seorang pria tertawa sinis. "Di seberang sana, kalau kalian nurut, hidup kalian bisa enak. Tapi kalau melawan, kalian tahu sendiri nasibnya." Lestari hanya bisa menunduk, air mata membasahi pipinya. Bayangan wajah orang tua dan adik-adiknya melintas, membuatnya merasa hancur. Sebuah keputusan bodoh telah menjerumuskan seluruh hidupnya ke jalan buntu. Rasa takut yang mencekik menguasai seluruh tubuhnya. Di atas kapal, para pedagang manusia mengurung mereka di sebuah gudang yang gelap dan pengap berbau solar. Di tengah kegelapan, yang terdengar hanya debur ombak dan napas ketakutan para gadis. Siapapun yang berani berteriak atau melawan akan dihajar tanpa ampun. Pemandangan mengerikan itu terpatri dalam benak Lestari, membuatnya hanya bisa menggigit bibir menahan sakit dan takut. Setelah berhari-hari di laut, mereka tiba di sebuah daratan asing dan dikurung di sebuah rumah seng yang dingin. Tak ada kasur, hanya beberapa lembar selimut kotor. Makanan mereka hanyalah nasi dingin dan kuah hambar. Para penjaga selalu membentak, memaksa mereka makan dan patuh. Jika tidak, pukulan akan melayang. Setiap hari adalah teror. Ia tak tahu apa yang akan terjadi padanya, apakah ia bisa kembali bertemu orang tuanya. Setiap malam, melalui celah jendela berjeruji, ia menatap langit yang asing dan menangis tanpa suara. Dalam hatinya, pertanyaan yang menyakitkan terus berputar. "Ya Allah, bisakah aku pulang? Adakah yang akan menolongku?" Sementara itu, di desanya, hilangnya Lestari telah menjadi luka yang menganga di hati keluarganya. Orang tuanya menangis tanpa henti, kerabat sibuk bolak-balik ke kantor polisi. Tapi kabar dari seberang lautan tak kunjung tiba, segalanya terasa buntu. Lestari telah menjadi luka yang dalam di hati mereka. Namun, tak seorang pun tahu, di tempat lain, kisah penderitaan gadis 18 tahun itu sampai ke telinga seseorang yang istimewa, Pak Hartono. Dan pada saat itulah, sebuah operasi penyelamatan yang dramatis mulai direncanakan. Di usianya yang menginjak 70 tahun, Pak Hartono adalah sosok yang memiliki segalanya, kekayaan melimpah, perusahaan yang sukses, dan anak-anak yang sudah mapan. Namun, semakin hartanya menumpuk, semakin hatinya terasa kosong. Sejak kepergian sang istri lebih dari 10 tahun lalu, hidupnya terasa sunyi dan sepi. Pesta mewah maupun perjalanan mahal ke luar negeri tak lagi menarik minatnya. Yang ia cari hanyalah ketenangan batin, dan sesuatu yang bisa membuat jantung tuanya berdebar kembali. Saat berkunjung ke desa di Lampung itulah, ia melihat Ibu Aminah, Ibu Lestari, menangis terseduh-seduh bersandar di pintu rumahnya yang reot. Matanya bengkak dan suaranya serak karena menangis berhari-hari. Dari warga sekitar, ia mendengar cerita bahwa putri sulung wanita itu, yang baru berusia 18 tahun, hilang setelah terperdaya oleh orang asing, dan beredar kabar ia dijual ke seberang lautan. Mendengar itu, tubuh Pak Hartono seakan membeku.
Melihat tatapan tak berdaya sang ayah dan tangisan pilu sang ibu, hatinya terasa seperti disayat sembilu. Penderitaan itu membangkitkan kenangan lama saat ia merasa tak berdaya ketika istrinya sakit parah. Ia telah mengerahkan segalanya untuk menyelamatkan orang yang dicintainya, namun pada akhirnya ia tetap kalah. Rasa kehilangan itu ia pendam seumur hidupnya. Kini, melihat keputusasaan orang tua Lestari, Pak Hartono tak sanggup berpaling. Malam itu, dalam pertemuan dengan aparat desa, ia mendengar laporan tentang maraknya kasus perdagangan perempuan. Sindikatnya sangat rapi, Pak. Mereka punya jaringan di dalam dan luar negeri. Begitu anak-anak itu dibawa menyeberang, jejaknya akan sangat sulit dilacak, kata seorang pemuda dari Karang Taruna dengan nada getir. Malam itu Pak Hartono tidak bisa tidur. Jantung tuanya terus mencelanya. Bagaimana jika itu putriku? Seandainya dulu ada yang bisa menyelamatkan istriku, mungkin aku tidak akan hidup dalam kesepian seperti ini. Pikiran itu mendorongnya untuk melakukan sesuatu. Keesokan harinya, ia secara pribadi menemui seorang teman lama yang kini menjadi perwira di polisi air, Polair. Jika benar ada seorang anak yang dijual ke Malaysia, bisakah kalian membantuku mencarinya? Tanyanya langsung. Berapapun biayanya, akan aku tanggung, asalkan anak itu bisa selamat. Temannya terdiam sejenak, lalu menghela napas. Pak, ini sangat berbahaya. Mereka sindikat yang kejam dan terorganisir. Tapi jika Bapak sudah bertekad, kami akan coba cari cara. Mohon pertimbangkan baik-baik mengingat usia Bapak. Pak Hartono tersenyum tipis, namun tatapannya tegas. Aku sudah tua. Sisa hidupku tak banyak lagi. Setidaknya, aku ingin melakukan satu hal yang berarti. Menyelamatkan anak itu akan menjadi amal terakhir yang paling berharga dalam hidupku. Tekadnya sudah bulat. Segera, Pak Hartono mulai mengumpulkan informasi dari kesaksian keluarga Lestari dan potongan-potongan kabar yang didengar warga. Ia menyewa orang untuk diam-diam mengawasi orang-orang mencurigakan di sekitar pasar dan pelabuhan. Semakin digali, ia semakin sadar bahwa sindikat ini jauh lebih besar dan nekat dari yang ia bayangkan. Malam harinya, duduk di sebuah kamar hotel sederhana di Lampung, Pak Hartono menatap keluar jendela, cahaya lampu jalan yang redup menyoroti kerutan di wajah tuanya. Ia tahu jalan di depannya akan terjal, tapi anehnya ia tidak merasa takut. Di benaknya hanya ada satu pikiran. Aku harus menyelamatkan anak itu. Aku tidak bisa membiarkan gadis 18 tahun yang lugu dihancurkan di negeri orang. Itu adalah momen transformasinya. Dari seorang pengusaha kaya menjadi seorang pria pemberani yang mempertaruhkan nyawanya untuk seorang gadis yang tak ia kenal. Dan keputusan ini tidak hanya akan mengubah takdir Lestari, tapi juga seluruh sisa hidupnya. Sejak memutuskan untuk terjun ke dalam operasi penyelamatan, Pak Hartono bukan lagi seorang pengusaha yang tinggal di rumah mewah. Ia menyewa sebuah kamar di losmen sederhana dekat pelabuhan dan mulai hidup membaur seperti warga lokal. Setiap hari, ia berkeliling pasar dan warung-warung kumuh, menyimak pembicaraan orang-orang. Pengalamannya sebagai pebisnis ulung mengajarkannya bahwa informasi berharga seringkali tersembunyi dalam obrolan biasa para nelayan, supir truk, atau pedagang kaki lima, bukan di tempat-tempat mewah. Selama beberapa hari pertama, Pak Hartono dengan sabar duduk di warung kopi dan kedai tuak dekat dermaga, tempat para pelaut biasa berkumpul. Ia berpura-pura menjadi seorang pensiunan tua yang penasaran, dengan hati-hati bertanya tentang orang hilang. Awalnya tak ada yang percaya, tapi tutur katanya yang tulus dan kebiasaannya mentraktir minuman membuatnya perlahan mendapatkan potongan-potongan informasi. Seseorang mengaku pernah melihat seorang gadis muda dipaksa masuk ke mobil oleh wanita asing. Yang lain samar-samar mengingat pernah melihat sekelompok pria berwajah sangar membawa gadis-gadis yang sangat muda keluar masuk sebuah penginapan dekat pelabuhan. Petunjuk-petunjuk kecil ini meyakinkan Pak Hartono, Lestari berada dalam cengkeraman para pedagang manusia. Ia segera menghubungi temannya di Polair untuk berbagi informasi. Temannya berkata dengan suara serius, "Pak, Bapak sedang masuk ke sarang harimau. Tapi kami sudah lama mengincar sindikat ini. Masalahnya, kami kekurangan bukti. Jika Bapak bisa mendapatkan lebih banyak informasi,
ini justru bisa menjadi kesempatan. Pak Hartono berpikir keras. Tubuhnya yang berusia 70 tahun memang tidak sekuat dulu, tapi pikirannya masih tajam. Ia memutuskan untuk menyamar sebagai seorang pedagang hasil laut kecil-kecilan yang biasa bolak-balik ke seberang. Dengan identitas ini, ia bisa mendekati orang-orang yang mencurigakan tanpa dicurigai. Suatu sore, di sebuah kedai kumuh di pinggir jalan, Pak Hartono tak sengaja mendengar percakapan dua pria. Dengan suara setengah berbisik, mereka bicara tentang barang yang akan dikirim lagi ke seberang besok malam. Jantungnya berdebar kencang. Barang. Ia langsung tahu itu bukan komoditas biasa, melainkan gadis-gadis malang seperti Lestari. Ia sengaja memesan beberapa gelas tuak lagi dan tertawa keras agar bisa membaur, tapi telinganya fokus pada setiap kata yang mereka ucapkan. Barangnya kali ini masih sangat muda dan segar. Baru 18 tahun, putih dan cantik. Bisa laku mahal di seberang sana, bisik salah satu dari mereka dengan suara pelan. Mendengar itu, Pak Hartono nyaris berhenti bernapas. Wajah lugu Lestari dari foto yang ditunjukkan keluarganya terbayang jelas. Ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia diam-diam merekam ciri-ciri fisik, logat bicara, dan detail kapal yang mereka sebutkan dalam ingatannya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Waktu hampir habis. Jika barang itu berhasil menyeberang, Lestari mungkin akan hilang selamanya. Pada saat yang sama, ia sadar bahaya sudah di depan mata. Ia hanya seorang pria tua sendirian, mampukah ia menghadapi sindikat yang kejam? Keesokan paginya, Pak Hartono menemui temannya di Polair dan menceritakan segalanya. Temannya menepuk pundaknya dengan kuat dan berkata cemas, "Anda benar-benar nekat, Pak. Tapi berkat Anda, kami mendapatkan informasi. Besok malam kami akan memblokir jalur mereka dan melakukan penyergapan. Bapak jangan sekali-kali bertindak sendirian." Pak Hartono mengangguk, namun dalam hati ia tahu, semua rencana bisa gagal. Seseorang harus mengawasi langsung di lapangan. Ia memutuskan untuk membuntuti mereka sendiri, setidaknya untuk memastikan Lestari masih hidup. Sore harinya, Pak Hartono duduk di sudut gelap sebuah kedai dekat dermaga. Dari kejauhan, ia melihat sekelompok pria menggiring beberapa gadis muda. Di antara mereka, ada wajah yang familiar. Mata yang sembab, tubuh yang gemetar ketakutan itu Lestari. Jantungnya berdegup kencang, kedua tangannya gemetar. Ia tahu momen hidup atau mati telah tiba. Satu langkah yang salah bisa merenggut nyawanya. Tapi jika ia mundur, hidup Lestari akan tamat. Tatapannya menjadi mantap dan tak tergoyahkan. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kesunyian, untuk pertama kalinya, Pak Hartono merasa ia sedang melakukan sesuatu yang benar-benar berarti. Ia berjanji dalam hati, apapun risikonya, aku harus menyelamatkan anak itu. Aku sudah tua dan lemah, tapi aku tidak bisa berpaling begitu saja. Malam itu, kota pelabuhan diselimuti kabut laut yang tebal. Udara yang dingin dan lembab menusuk tulang, membuat siapapun yang berjalan di luar menggigil. Pak Hartono duduk di dalam mobil tua sewaan, diparkir di sebuah gang gelap tak jauh dari dermaga. Di depannya, hanya ada kelip lampu remang-remang dan bayangan orang-orang yang berlalu lalang. Jantungnya berdebar kencang seperti jenderang perang. Pak Hartono telah merencanakan semuanya dengan temannya di Polair. Ia akan mengawasi dari jauh, sementara tim khusus akan mengepung area luar. Namun, Pak Hartono tahu betapa liciknya para pedagang manusia itu. Jika mereka melihat celah sedikit saja, mereka akan langsung mengubah rute atau bahkan tega melukai para gadis malang itu di tempat. Karena itu, apapun yang terjadi, ia harus memastikan sendiri keselamatan Lestari. Menjelang tengah malam, sebuah truk berwarna abu-abu berhenti tanpa suara. Beberapa pria turun dari kegelapan. Mereka bergerak diam-diam sambil mengawasi sekitar. Tak lama kemudian, beberapa gadis muda diseret keluar. Mereka menundukkan kepala dalam-dalam, kaki mereka gemetar. Dalam kegelapan pun, Pak Hartono bisa mengenali wajah Lestari. Mata yang bengkak, bahu kecil yang bergetar rapuh. Saat itu, darahnya seakan mendidih. Ia mencengkeram setir mobil dengan marah dan tak berdaya. Para pria itu mendorong para gadis ke dalam bak truk. Salah satu dari mereka mengunyah tembakau dan menyeringai.
Di seberang nanti kalian bisa dapat suami kaya. Kalau di sini rewel, kalian bisa mati tanpa ada yang tahu. Kata-kata itu bagai belati yang menusuk jantung Pak Hartono. Ia tak bisa menunggu lagi. Ia mengangkat teleponnya dan berbisik pelan, mereka sudah muncul. Laksanakan operasinya. Hanya dalam beberapa menit, bayangan-bayangan berpakaian hitam muncul dari berbagai arah. Puluhan cahaya senter yang tajam membelah kegelapan, diikuti oleh teriakan yang memecah keheningan malam. Polisi, jangan bergerak. Situasi berubah menjadi kacau dalam sekejap. Para anggota sindikat yang wajahnya pucat pasi buru-buru mengeluarkan pisau dan balok kayu. Salah satunya berteriak, kabur. Kalau tertangkap, habislah kita. Mereka mendorong para gadis ke lantai dan berpencar ke segala arah. Suara langkah kaki yang gaduh, jeritan, dan beberapa tembakan peringatan yang memekakan telinga merobek keheningan malam. Para gadis hanya bisa saling berpelukan dan menangis histeris. Di tengah kekacauan itu, Pak Hartono melompat keluar dari mobil dan berlari ke arah Lestari. "Jangan takut, Nak. Ada Bapak di sini," serunya dengan suara bergetar. Lestari menatap kosong ke arah pria tua, berambut putih yang berlari ke arahnya. Sebelum ia sempat mengerti apa yang terjadi, seorang pria dari belakang berlari dan mengayunkan balok kayu. Secara refleks, Pak Hartono memeluk Lestari, menerima pukulan telak itu di bahunya. Rasa sakit yang luar biasa menjalar, tetapi ia tetap berdiri kokoh, melindungi Lestari. Tepat pada saat itu, dua orang petugas datang dan melumpuhkan pria tersebut. Semuanya terjadi begitu cepat, tapi bagi Lestari, rasanya seperti selamanya. Setelah berhari-hari dalam kurungan dan ketakutan, untuk pertama kalinya ia merasakan ada seseorang yang melindunginya. Dengan tangan gemetar, gadis itu mencengkeram lengan Pak Hartono dan menangis sejadi-jadinya. "Bapak, tolong saya." Dalam tatapan mata gadis itu, Pak Hartono melihat ketakutan dan keputusasaan. Sebuah perasaan aneh campuran antara iba dan tekad yang kuat untuk melindunginya membuncah di hatinya. Ia mengangguk lembut. "Tenang, Nak. Tidak akan ada lagi yang bisa menyakitimu." Setelah pengejaran selama hampir 1 jam, sebagian besar anggota sindikat berhasil ditangkap. Namun, beberapa pentolannya berhasil kabur dengan cepat. Langit mulai terang, dan sinar matahari pertama menembus kabut tebal. Para gadis dibawa ke tempat yang aman, namun bahaya belum sepenuhnya berakhir. Sisa-sisa anggota sindikat masih bersembunyi di suatu tempat. Di sebuah ruangan di kantor Polair, Lestari meringkuk pucat. Ia terus memegangi tangan Pak Hartono, seolah takut kehilangan pelindungnya jika ia melepaskannya. Pria tua itu, dengan bahu yang dibalut perban, tak pernah kehilangan senyum lembutnya. "Mulai sekarang, anggap saja Bapak ini kakekmu. Semuanya sudah berakhir, tidak akan ada yang mengganggumu lagi." Malam yang mengerikan itu telah usai. Namun pada malam itulah, sebuah takdir istimewa antara seorang gadis 18 tahun dan pengusaha 70 tahun mulai terjalin. Sebuah ikatan yang lahir dari kemanusiaan, tumbuh dari naluri melindungi di tengah bahaya, dan pada akhirnya, ditakdirkan untuk mekar menjadi sebuah perasaan yang melampaui segala prasangka. Setelah malam yang mengerikan itu, Lestari dan gadis-gadis lainnya dibawa ke kantor Polair. Mereka diberikan kamar yang kecil namun bersih, serta makanan hangat. Bagi Lestari, itu terasa seperti sebuah keajaiban. Setelah berhari-hari dalam ketakutan yang mencekam, hanya dengan bisa duduk di tempat tidur yang layak saja sudah membuatnya bersyukur hingga tubuhnya gemetar. Malam pertama, di bawah perlindungan petugas yang berjaga di luar pintu, Lestari akhirnya bisa tidur nyenyak. Keesokan paginya, Pak Hartono datang berkunjung. Bahunya masih terasa nyeri akibat pukulan semalam, tapi tatapannya cerah dan tegas. Ia membawakan roti dan beberapa setel pakaian baru. Melihatnya, Lestari langsung menangis dan berlari memeluk lengannya erat-erat. "Bapak, saya kira saya akan mati." Pak Hartono mengelus rambutnya yang kusut dengan lembut dan berkata dengan suara yang hangat dan rendah, "Semua sudah berlalu, Lestari. Kamu tidak sendirian lagi." Selama beberapa hari berikutnya, kondisi Lestari perlahan membaik, tapi trauma itu tidak mudah hilang. Ia sering terkejut oleh suara-suara kecil dan gemetar ketakutan,
khawatir seseorang akan menyeretnya kembali. Suatu malam, Lestari menangis terisak di bantalnya. "Mereka mau menjual saya, Pak. Saya takut sekali." Pak Hartono duduk diam di sisinya, menggenggam tangannya. Tangannya kurus, tapi terasa hangat. Ia tahu bahwa luka di hati adalah yang paling sulit disembuhkan. Gadis berusia 18 tahun itu telah kehilangan kepolosannya dalam sekejap, dan fakta itu membuat Pak Hartono merasa bertanggung jawab lebih besar. Bukan hanya menyelamatkannya dari para penjahat, tapi juga membantunya menemukan kembali kepercayaan dan makna hidup. Selama Lestari dalam masa pemulihan, Polair gencar memburu para pentolan sindikat yang kabur. Namun, mereka sangat licik dan menguasai setiap jalan tikus dan medan di pesisir. Beberapa kali nyaris tertangkap, mereka selalu berhasil lolos seperti hantu. Kabar itu membuat Pak Hartono resah. Ia tahu, selama mereka masih bebas, Lestari dan banyak gadis lain akan terus terancam. Suatu sore, sambil duduk berhadapan dengan temannya yang kini menjadi komandan di Polair, Pak Hartono berkata dengan tegas, "Kita tidak bisa berhenti di sini. Menyelamatkan Lestari hanyalah permulaan. Kita harus mencabut sindikat ini sampai ke akarnya. Jika pentolannya tidak ditangkap, entah berapa banyak lagi keluarga yang akan menderita." Temannya menghela napas. "Pak, saya mengerti perasaan Anda, tapi orang-orang ini benar-benar lihai. Usia Bapak sudah tidak muda lagi, serahkan saja pada kami dan beristirahatlah." Pak Hartono tersenyum getir, matanya memancarkan tekad. "Aku memang sudah tua, tapi bukan berarti tak berdaya. Seumur hidupku berbisnis, aku sudah menghadapi berbagai macam tipu muslihat. Mungkin aku bisa menyelesaikan apa yang sulit kalian tangani dengan caraku sendiri. Kali ini saja, biarkan aku ikut bersama kalian mencabut akar kejahatan ini." Tekad dalam suaranya membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Sang komandan tahu Pak Hartono tidak sedang membual. Jaringannya, wawasannya, dan pengalamannya bisa menjadi kunci dalam pertarungan berbahaya ini. Selama tinggal di kantor polisi, Lestari menjadi semakin bergantung pada Pak Hartono. Ia takut kehilangan satu-satunya pegangan hidupnya, sehingga ia tidak mau berpisah darinya sedetik pun. Terkadang ia memanggil Bapak dengan suara bergetar, sebuah panggilan yang penuh dengan kepercayaan mutlak. Setiap kali mendengar itu, jantung tua Pak Hartono bergetar aneh. Ia berpikir, mungkin takdir telah mempertemukannya dengan anak ini agar ia bisa kembali menjalani hidup yang berarti. Larut malam, sambil menatap langit penuh bintang dari jendela, Pak Hartono berbisik pelan, "Lestari, Bapak berjanji akan melindungimu sampai akhir. Bukan hanya kamu, tapi Bapak juga akan memutus rantai kejahatan ini agar tidak ada lagi yang merasakan penderitaan sepertimu." Seminggu setelah operasi penyelamatan, suasana di kantor Polair masih tegang. Orang-orang yang ditangkap malam itu hanyalah anggota rendahan, dan mereka semua bungkam mengenai bos besar mereka. Mereka hanya menatap para penyelidik dengan tatapan benci atau bahkan mengancam. Setiap kali melihat mereka dari kejauhan, Lestari akan gemetar hebat dan wajahnya pucat pasi. Hanya ketika Pak Hartono menenangkannya, ia baru bisa tenang. Pak Hartono tahu betul, untuk menghentikan perdagangan manusia, akarnya harus dicabut. Ia mengajukan ide kepada temannya sang komandan. Menangkap ikan-ikan teri ini tidak ada gunanya. Kita harus mencari cara untuk memancing keluar dalang di baliknya. Temannya mengerutkan kening. Orang-orang ini sangat tertutup. Mereka merekrut melalui orang yang dikenal dan bertransaksi melalui perantara. Bahkan ada yang menyamar sebagai pedagang biasa. Pak Hartono berpikir sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu, kita harus pakai umpan. Aku akan menyamar sebagai pembeli besar yang mencari barang untuk dikirim ke seberang. Mungkin mereka akan terpancing." Ruangan rapat itu hening sejenak. Sang komandan menatapnya dengan cemas. "Pak, itu terlalu berbahaya. Bapak adalah pengusaha terkenal, bagaimana jika mereka mengenali Anda? Selain itu, di usia senja, guncangan mendadak bisa berakibat fatal bagi Bapak." Pak Hartono tersenyum tipis, tatapannya tak goyah. "Justru karena aku sudah tua, aku tidak punya apa-apa lagi untuk ditakutkan. Anggap saja ini pekerjaan terakhir yang berarti dalam hidupku. Kalian siapkan saja tim penyergap.
biar aku yang mendekati mereka. Ketegasannya membuat mereka akhirnya setuju, dengan satu syarat, agen khusus akan selalu membayanginya secara diam-diam untuk melindunginya. Keesokan harinya, Pak Hartono berubah total. Ia menanggalkan setelan mahalnya dan mengenakan jaket kulit kusam, topi pet yang menutupi sebagian wajahnya, dan menenteng tas kerja usang. Ia benar-benar terlihat seperti seorang tau ketua yang biasa berdagang lintas batas. Berkat pengalamannya sebagai pebisnis, ia bisa menyamar dengan sangat alami, bahkan fasih menggunakan istilah-istilah rahasia yang biasa dipakai para pedagang gelap. Suatu sore, di sebuah kedai tuak dekat dermaga tempat para penjahat biasa berkumpul, Pak Hartono duduk berpura-pura minum. Ia sengaja menyebarkan kabar bahwa ia sedang mencari barang istimewa untuk dikirim ke seberang. Mendengar itu, mata para preman langsung berbinar. Salah satu dari mereka mendekat dan berbisik, "Kakek, dengar-dengar Anda punya banyak uang, ya? Kalau mau barang segar, saya tahu jalur yang bagus. Muda, cantik, dan penurut." Jantung Pak Hartono terasa diremas. Ia berpura-pura tenang dan mengangguk. "Kalau tidak punya uang, aku tidak akan duduk di sini. Masalahnya, berapa harganya?" Orang itu menyeringai, dan berjanji akan mempertemukannya dengan sang penguasa beberapa hari lagi. Setelah meninggalkan kedai, Pak Hartono menemui agen yang menunggunya di sebuah gang kecil dan berkata pelan, "Mereka mulai percaya. Pertemuan berikutnya akan menjadi penentu, siapkan segalanya." Malam itu Pak Hartono tidak bisa tidur. Ia memikirkan Lestari yang perlahan pulih. Tatapan matanya yang lugu masih menyisakan luka dari hari-hari kelam itu. Ia sadar, apa yang dilakukannya bukan lagi sekadar demi keadilan, tapi demi anak itu. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasakan jantungnya berdebar kencang. Ada sesuatu yang sangat istimewa pada Lestari yang membuatnya ingin melindunginya. Di luar, angin malam menderu melalui celah jendela. Pak Hartono berbisik pelan, "Lestari, aku akan terus menempuh jalan ini, agar kamu dan gadis-gadis lain tidak lagi gemetar ketakutan. Apapun risikonya, aku tidak akan mundur." Permainan berbahaya dengan para pedagang manusia telah dimulai, dan Pak Hartono tahu, hanya ada satu jalan di depannya, menang, atau kehilangan segalanya. Hari yang dijanjikan pun tiba. Sore itu, langit di atas Lampung dipenuhi awan hitam, seolah badai akan segera datang. Pak Hartono mengenakan jaket kusamnya dan menenteng tas kerja. Wajahnya terlihat tenang, tapi jantungnya berdebar kencang. Kali ini, ia akan bertemu langsung dengan bos besar sindikat itu, orang yang memegang nyawa puluhan gadis muda. Lokasi pertemuan adalah sebuah tempat karaoke tua yang kumuh di pinggir kota. Lampu neon yang berkedip-kedip dan beberapa bohlam yang mati menambah suasana mencekam. Saat ia masuk, udara yang pengap campuran antara asap rokok, alkohol murahan, dan ancaman tak kasat mata langsung menyergapnya. Di sebuah ruangan yang gelap, seorang pria berusia pertengahan 40-an duduk bersandar di sofa. Wajahnya kurus dengan mata sipit, tapi tatapannya setajam silet. Di sampingnya, berdiri dua anak buah bertato dengan tubuh kekar. Di atas meja, berserakan botol-botol minuman keras dan asbak yang penuh. "Kakek, kudengar kau mau beli barang," kata si bos dengan suara serak dan malas, sengaja memanjangkan kata barang. Pak Hartono tetap tenang, meletakkan tasnya dan berkata dengan tegas, "Saya pedagang jujur, uang saya ada. Asalkan barangnya bagus, harga berapapun akan saya bayar." Pria itu menyipitkan mata, lalu tertawa sinis, "Sudah tua tapi nyalimu besar juga. Tapi kuperingatkan, barangku ini istimewa, bunga-bunga yang belum mekar. Usia 17-18 tahun, putih dan cantik. Kalau dibawa ke seberang, harganya bisa selangit. Aku akan menjualnya jika kau mampu bayar." Mendengar itu, darah Pak Hartono mendidih, tapi ia tetap mempertahankan ekspresi dinginnya. Ia mengangguk. "Berapa harganya?" Si bos menyeringai. "Paling murah 50 juta per kepala. Yang kualitas super bisa 2 kali lipat. Sebut saja mau berapa, aku bisa sediakan." Pak Hartono terdiam sejenak, berpura-pura berpikir. Lalu ia berkata pelan, "Sebelum memutuskan, aku mau lihat barangnya langsung."
Aku tidak mau buang-buang uang untuk sesuatu yang belum kulihat. Udara di ruangan itu seketika menegang. Si bos menatapnya tajam, seolah ingin menembus isi kepalanya. Ruangan itu hening, hanya terdengar suara musik keras yang bocor dari kamar sebelah. Tiba-tiba, ia tertawa terbahak-bahak. Kakek, nyalimu benar-benar hebat. Baiklah, akan kutunjukkan barangnya. Tapi ingat, sekali kau lihat, tidak ada jalan untuk kembali. Pak Hartono mengangguk ringan. Jantungnya berdebar seperti orang gila, tapi di luar ia tetap terlihat tenang. Si bos memberi isyarat pada anak buahnya, dan pintu belakang terbuka. Di bawah cahaya remang-remang, beberapa gadis muda diseret keluar. Mereka menundukkan kepala dalam-dalam, mata mereka merah bengkak. Di antara wajah-wajah tirus itu, Pak Hartono melihat seorang gadis baru yang tampak sangat ketakutan. Pemandangan itu membuatnya sesak napas. Ia tahu, jika ia terlambat sedikit saja, anak-anak ini juga akan hilang selamanya. Bagaimana? Si bos menyeringai. Barang segar, kan, Kek? Pak Hartono menelan amarahnya dan mengangguk pelan. Baik, aku setuju. Tapi aku butuh sedikit waktu untuk menyiapkan uangnya agar transaksi aman. Si bos menyeringai sambil menuangkan minuman. Aku beri waktu 3 hari. Kau tahu apa yang terjadi kalau kau tidak punya uang, kan? Transaksi selesai. Setelah keluar, Pak Hartono berusaha keras menenangkan diri dengan menarik napas dalam-dalam. Waktu hampir habis. 3 hari ke depan akan menjadi penentu hidup atau mati. Berhasil, atau ia dan semua orang akan jatuh ke tangan iblis. Di kegelapan, agen yang diam-diam mengikutinya bertanya pelan, "Bapak baik-baik saja?" Ia tersenyum getir. "Aku baik-baik saja. Tapi banyak yang harus kita lakukan. Lain kali, kita harus menangkap mereka semua, jadi siapkan segalanya dengan matang." Pak Hartono menatap langit malam. Gerimis mulai turun. Dalam hatinya, api berkobar. Api tekad, api tanggung jawab, dan api perasaan aneh untuk gadis bernama Lestari yang secara tak sengaja telah membawanya ke dalam perjalanan ini. Malam setelah pertemuan dengan si bos, Pak Hartono duduk diam di kamar losmennya yang kecil, cahaya lampu yang redup menyinari wajah tuanya. Bahunya masih terasa nyeri, tapi api tekad di hatinya berkobar lebih panas dari sebelumnya. 3 hari. Dalam waktu 3 hari itu, Pak Hartono dan tim Polair harus menyusun rencana untuk memberantas seluruh sindikat. Terlambat 1 menit saja, semuanya akan sia-sia. Keesokan paginya, Pak Hartono sudah berada di kantor Polair. Di atas meja kayu yang usang, terbentang lebar peta wilayah pesisir. Sang komandan menunjuk 1 titik di peta. Ini adalah lokasi yang sering mereka gunakan untuk transaksi. Ada banyak jalan tikus menuju perbatasan, sehingga sulit dikontrol. Kalau kita menyerang gegabah, mereka akan langsung kabur. Pak Hartono terdiam, menatap peta dengan mata yang tajam. Ia menganalisis dengan tenang seperti seorang ahli strategi. Mereka tidak akan lewat jalan besar, pasti akan memilih jalan belakang. Tanah lapang yang terhubung ke hutan ini. Mereka pikir tidak akan ada yang melihat, tapi justru disitulah tempat terbaik bagi kita untuk menyergap. Semua orang mengangguk, mencatat kata-katanya. Meskipun usianya sudah senja, ketajaman, pengalaman, dan wawasannya membuat semua orang kagum. Sang komandan menghela napas. "Pak, sungguh, serahkan saja pada kami sekarang. Anda sudah mengalami hal yang terlalu berbahaya." Pak Hartono menatap mata temannya lekat-lekat dan berkata dengan tegas, "Aku sudah memutuskan. Jika aku hanya berdiam diri di belakang karena sudah tua, aku akan menyesal seumur hidup." Sementara itu, Lestari masih berada di bawah perlindungan di kantor polisi. Tubuhnya aman, tapi rasa takutnya belum hilang. Mendengar kabar bahwa Pak Hartono terus terjun ke dalam bahaya membuatnya nyaris panik. Sore itu, Lestari menemuinya dengan mata berkaca-kaca. "Bapak, sudahlah, saya kan sudah diselamatkan. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan Bapak, saya akan merasa bersalah seumur hidup." Pak Hartono merasa iba melihat gadis kecil itu. Tangannya yang kurus diletakkan dengan lembut di bahu Lestari, suaranya rendah, tapi tegas. "Lestari, ini tidak bisa dihentikan. Jika akarnya tidak dicabut,
Akan ada gadis-gadis lain yang mengalami penderitaan sepertimu. Ini bukan hanya untukmu, tapi untuk semua anak-anak lain. Lestari menangis, memeluknya erat dan berbisik terisak, tapi saya takut kehilangan Bapak. Kata-kata itu membuat hati Pak Hartono bergetar. Ia sadar, di hati Lestari, ia bukan lagi sekadar penolong, melainkan sandaran yang sangat istimewa. Sebuah perasaan lembut yang sulit diungkapkan dengan kata-kata muncul. Ia mengelus kepalanya dan berbisik, Bapak janji akan kembali dengan selamat, kamu harus percaya. Selama beberapa hari berikutnya, rencana disusun dengan sangat rinci. Tim pengintai menyusup secara diam-diam, untuk memeriksa medan dan menyiapkan cara untuk memblokir semua jalur pelarian. Pak Hartono terus berdiskusi dengan tim, bahkan mengeluarkan uang pribadinya untuk membeli peralatan komunikasi canggih. Semua orang takjub dengan semangat pria tua berusia 70 tahun itu, yang menghadapi bahaya layaknya prajurit muda. Pada malam sebelum operasi, Pak Hartono tidak tidur. Ia berdiri di dekat jendela, menatap bulan di balik awan, diliputi berbagai perasaan. Ia teringat istrinya yang telah tiada, teringat tahun-tahun kesepiannya, dan teringat Lestari, gadis 18 tahun yang telah melewati neraka namun memiliki semangat hidup yang kuat. Untuk pertama kalinya, ia sadar, ia bukan hanya sedang menyelamatkan satu nyawa, tapi juga sedang menyelamatkan hatinya sendiri yang sudah lama dingin dan membeku. Keesokan paginya, udara di Lampung terasa dingin. Pak Hartono mengenakan pakaiannya dan keluar dari kamar. Sebelum naik ke mobil, ia berpapasan dengan Lestari yang berdiri di halaman. Wajahnya tirus, tapi matanya bersinar penuh keyakinan. Ia berlari dan menggenggam tangannya erat-erat, berkata dengan suara bergetar, Bapak, harus kembali, ya, janji. Pak Hartono meremas tangannya pelan dan tersenyum lembut. Tentu saja, janji harus ditepati. Setelah itu, ia berbalik dan naik ke mobil. Konvoi kecil kendaraan itu mulai bergerak menuju perbukitan yang samar-samar tertutup kabut, menuju lokasi pertaruhan hidup dan mati. Subuh itu, kabut laut menyelimuti seluruh perbukitan di pesisir. Konvoi kecil kendaraan berhenti di sebuah tanah lapang dekat hutan. Suasananya begitu sunyi, hanya terdengar desau angin yang menerpa pepohonan. Pak Hartono turun dari mobil, menarik topinya hingga menutupi sebagian wajahnya. Jantungnya berdebar kencang, tapi tatapannya tajam dan tegas seperti seorang prajurit sejati. Sang komandan berbisik pelan, Pak, dari sini kami akan dibagi menjadi 3 tim. Mohon tunggu di lokasi yang sudah ditentukan dan jangan bergerak gegabah. Sisanya serahkan pada kami. Pak Hartono mengangguk, tapi dalam hati ia berjanji tidak akan hanya diam menonton jika saat genting tiba. Menjelang tengah hari, sebuah truk tua muncul dari balik kabut. Di atas bak truk, terlihat siluet-siluet rapuh dengan wajah ditutup dan tangan terikat. Itulah barang yang akan dikirim para pedagang manusia ke seberang perbatasan. Di belakang mereka, mengikuti beberapa pria berbadan besar, dan di tengah-tengahnya adalah si bos dengan tatapan tajamnya. Ia memandang sekeliling dan berkata dengan suara kasar, mana si kakek itu, keluar dan lihat barang-mu. Pak Hartono berjalan keluar, pelan tapi penuh wibawa. Si bos menyeringai, kakek, nyalimu hebat juga, sudah tua tapi masih serakah. Pak Hartono mengangguk dengan ekspresi tenang. Dalam berdagang harus ada kepercayaan. Aku harus melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Si bos memberi isyarat, dan beberapa gadis didorong hingga jatuh ke tanah, mereka gemetar ketakutan. Pak Hartono menatap wajah mereka satu persatu, tenggorokannya tercekat. Terlintas di benaknya, Lestari pun pernah berada dalam keputusasaan seperti ini. Ia menahan amarah yang membara, menunggu saat yang tepat. Tiba-tiba, dari dalam hutan terdengar teriakan menggelegar. Jangan bergerak, polisi, letakkan senjata. Situasi meledak dalam sekejap. Para pedagang manusia terkejut dan langsung mengeluarkan pisau serta balok kayu. Si bos berteriak, kabur. Kalau tertangkap, habislah kita. Suara tembakan peringatan terdengar, membuat burung-burung beterbangan kaget. Dari 3 arah, tim khusus menyerbu dan mempersempit kepungan. Perkelahian sengit pun terjadi. Di tengah kekacauan,
Salah satu anak buah berlari ke arah para gadis untuk menjadikan mereka sandera. Tanpa pikir panjang, Pak Hartono langsung menghalangi jalannya dan terdorong hingga jatuh ke tanah. Saat pria itu hendak mengayunkan pisaunya, seorang petugas datang dan melumpuhkannya. Pak Hartono dibantu berdiri. Darah mengalir dari dahinya, tapi matanya tak lepas dari pemandangan di depannya. Si bos, yang kepungannya semakin sempit, nekat mengeluarkan pistol. Ia mengarahkannya ke Pak Hartono dan menggeram, "Kau, orang tua sialan, gara-gara kau semua ini?" Saat itu semua orang seakan membeku. Pak Hartono berdiri tegak tanpa rasa takut sedikit pun. Tapi sesaat sebelum pelatuk ditarik, seorang petugas dari samping melompat dan berteriak, "Lempar pistolnya." Suara tembakan yang tajam terdengar, sebuah peluru menyerempet bahu Pak Hartono, membuat darah membasahi bajunya. Tapi pada saat yang sama, si bos juga tersungkur ke tanah, pistolnya terlempar jauh. Ia meronta-ronta dan mengumpat, tapi akhirnya tangannya diborgol. Tanah lapang itu dipenuhi teriakan, tangisan, dan napas yang terengah-engah. Gadis-gadis yang diselamatkan saling berpelukan dan menangis. Pak Hartono, sambil terhuyung-huyung, menenangkan mereka. "Anak-anak, jangan takut, kalian sudah aman sekarang." Sang komandan berlari menghampirinya dan membantunya berdiri. "Pak, Anda terluka. Kita harus segera ke rumah sakit." Pak Hartono hanya menggelengkan kepala dan tersenyum lelah. "Tidak apa-apa, hanya tergores. Yang penting, kita berhasil menangkapnya." Ada kelegaan yang sunyi di matanya. Pertarungan hidup dan mati telah berakhir. Kejahatan telah ditaklukkan. Dan di lubuk hatinya, Pak Hartono sadar, mulai saat ini, hidupnya telah memasuki babak baru. Babak baru yang terikat oleh takdir aneh dengan seorang gadis bernama Lestari. Pagi-pagi buta, di tengah kabut, suara sirine ambulans meraung-raung. Setelah operasi penyergapan yang sengit, Pak Hartono segera dilarikan ke rumah sakit daerah. Luka di bahu dan dahinya tidak mengancam jiwa, tapi karena kehilangan banyak darah, wajahnya pucat. Terbaring di tempat tidur dengan kepala diperban, ia memejamkan mata, tapi hatinya tenang. Di lubuk hatinya, ia merasakan kelegaan karena kejahatan akhirnya tumbang. Lestari, yang mendengar kabar Pak Hartono terluka, segera berlari ke rumah sakit. Melihatnya terbaring tak bergerak, ia nyaris pingsan. Air mata jatuh dari matanya yang memerah, menetes di punggung tangan Pak Hartono. "Bapak, jangan tinggalkan saya," isak Lestari dengan suara bergetar. Pak Hartono membuka matanya. Di sampingnya, duduk Lestari dengan wajah penuh kekhawatiran. Ia tersenyum tipis dan menggenggam tangan kecil gadis itu. "Dasar cengeng, ini hanya luka kecil. Bukankah aku sudah berjanji akan kembali?" Mendengar itu, tangis Lestari pecah. Ia menelungkupkan wajahnya di tangan Pak Hartono. Selama beberapa hari terakhir, ia telah mengalami begitu banyak ketakutan akan kehilangan dan keputusasaan ditinggalkan dalam kegelapan. Kini, setelah memastikan Pak Hartono aman, semua emosi yang terpendam meledak. Selama Pak Hartono dirawat di rumah sakit, Lestari hampir tidak pernah beranjak dari sisinya. Ia mengupaskan buah, membasuh handuk dan dengan telaten menyeka keringat di dahinya. Para perawat berbisik, anak itu berbakti sekali. Merawat kakek itu seperti ayah kandungnya. Tapi di hati Lestari, perasaannya pada Pak Hartono telah melampaui sekadar rasa pada seorang ayah. Ia menemukan rasa aman yang aneh dan kelembutan yang belum pernah ia rasakan dari pria manapun. Setiap kali Pak Hartono kesakitan, hatinya ikut terasa perih. Sementara itu, setiap kali membuka mata, Pak Hartono melihat Lestari duduk di sampingnya, dan hatinya terasa hangat. Sudah sangat lama ia tidak merasakan dibutuhkan oleh seseorang seperti ini. Gadis kecil dengan mata jernih ini, telah membuat jantung pria berusia 70 tahun yang ia kira sudah membeku itu berdebar kembali seperti pemuda 20 tahun. Suatu sore, saat sinar matahari masuk melalui jendela rumah sakit, Lestari berbisik pelan, "Bapak, kalau hari itu Bapak tidak datang, mungkin saya sudah tidak ada di sini. Seumur hidup saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Bapak." Pak Hartono menggenggam tangannya dan tersenyum lembut. "Jangan anggap ini sebagai utang budi.
Aku melakukannya karena aku ingin. Aku tidak bermaksud membebanimu. Yang aku harapkan hanya satu, agar kamu bisa hidup dengan tegar dan tidak terbelenggu oleh masa lalu. Lestari menatapnya lama. Dalam keheningan, ia merasa bahwa pria ini bukan lagi sekadar penolong, tapi sudah menjadi bagian yang sangat penting dalam hidupnya. Di matanya, berkilauan perasaan manis yang sulit diungkapkan. Saat Pak Hartono keluar dari rumah sakit, Lestari bersikeras ingin ikut untuk merawatnya. Awalnya Pak Hartono menolak, mengatakan bahwa Lestari harus kembali ke keluarganya dan menenangkan diri. Tapi Lestari menggelengkan kepala dan berkata dengan tegas, "Saya tidak mau meninggalkan Bapak. Hanya di dekat Bapak, hati saya bisa tenang." Mendengar kata-kata jujur itu, Pak Hartono terdiam. Ia tahu ikatan ini bukan lagi sekadar rasa terima kasih, tapi perasaan yang istimewa. Perbedaan usia mereka memang sangat jauh, tapi cinta memang tidak pernah mengikuti logika atau aturan. Sore itu, keduanya meninggalkan rumah sakit bersama. Sinar matahari keemasan membentang panjang, dan angin sepoi-sepoi menerbangkan rambut Lestari. Gadis kecil itu berjalan rapat di sampingnya, seolah mencari perlindungan, dan dengan lembut meletakkan tangannya di atas tangan Pak Hartono. Pak Hartono menatap wajah Lestari, yang kini mulai cerah dan merasakan kebahagiaan yang sederhana namun mendalam muncul dari lubuk hatinya. Ia berpikir, mungkin ini adalah awal dari perjalanan baru dalam hidupku. Setelah beberapa hari dirawat, luka Pak Hartono berangsur pulih. Meskipun tubuhnya masih lelah, ia menepati janjinya untuk mengantar Lestari pulang ke kampung halamannya. Jalan menuju desa di perbukitan itu terjal, tapi pemandangan atap-atap rumah di antara pepohonan hijau terasa menenangkan. Di dalam mobil, Lestari memeluk erat tas kecilnya. Hatinya campur aduk antara gembira dan cemas. Ia telah memimpikan saat ini, saat kembali ke pelukan orang tuanya, sejak ia berada dalam kegelapan. Begitu mobil berhenti di depan desa, kabar menyebar secepat angin. Lestari pulang. Dia masih hidup. Ibu Aminah, Ibu Lestari, berlari keluar. Wajahnya tirus, matanya penuh air mata. Begitu melihat putrinya, ia langsung memeluknya erat-erat seolah tak ingin melepaskannya lagi dan menangis histeris. "Ya Allah, anakku. Ibu kira tidak akan bisa melihatmu lagi." Bapak Yusuf berdiri di sampingnya dengan mata memerah, meletakkan tangannya yang gemetar di bahu putrinya. Air mata kebahagiaan bercampur dengan air mata kepedihan. Seluruh keluarga menangis keras, suara tangis mereka memenuhi halaman kecil itu. Adik-adik Lestari juga berlari dan memeluk kakak mereka sambil terus memanggil, "Mbak, Mbak." Saat itu, Pak Hartono berdiri diam di belakang. Matanya yang dalam juga berkaca-kaca. Ia bisa merasakan betapa besarnya kebahagiaan sederhana dari sebuah keluarga yang bersatu kembali. Lestari berbalik dan membawanya ke hadapan orang tuanya, lalu memperkenalkan dengan suara tercekat, "Ini Pak Hartono. Beliau yang telah menyelamatkan saya. Kalau bukan karena beliau, saya..." Ibu Aminah tidak bisa berkata-kata lagi. Ia hanya mengucapkan terima kasih dan hendak bersujud di hadapannya. Pak Hartono buru-buru menahannya dan berkata dengan suara bergetar, "Jangan begini, Bu. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Menyelamatkan Lestari juga merupakan berkah besar bagi saya." Seluruh warga desa berdatangan, suasana menjadi ramai. Ada yang gembira, ada yang terkejut. Beberapa orang memuji, "Bapak ini benar-benar pahlawan," tapi yang lain berbisik, "Aneh ya, kenapa orang setua itu begitu dekat dengan anak semuda itu?" Tatapan curiga mulai muncul. Pak Hartono berpura-pura tenang, tapi ia sadar bahwa perbedaan usianya dengan Lestari akan segera menjadi bahan perbincangan. Malam itu, setelah makan malam penyambutan selesai, Lestari menghampiri Pak Hartono yang sedang duduk di beranda. Cahaya bulan menyinari halaman yang temaram, suara jangkrik terdengar. Ia menyandarkan kepalanya dengan lembut di bahu Pak Hartono dan berkata dengan suara pelan, "Bapak, saya senang sekali bisa pulang, tapi saya tidak mau berpisah dengan Bapak." Pak Hartono tertegun sejenak. Ia melihat mata Lestari yang berkilauan menatapnya. Mata itu penuh dengan kepercayaan dan keterikatan. Jantung tuanya bergetar halus. Perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan.
tapi sekaligus membuat hatinya berat. Ia tahu masyarakat tidak akan mudah menerima perasaan seperti ini. Lestari, kamu masih muda, masa depanmu masih panjang. Bapak hanya berharap kamu bisa hidup bahagia. Tidak usah khawatirkan Bapak. Lestari menggelengkan kepala dan memegang lengannya erat-erat. Tidak, Pak. Bapak sangat penting bagi saya. Bapak telah memberi saya kepercayaan dan membuat saya bisa hidup kembali. Saya tidak mau siapapun selain Bapak. Kata-kata itu bagai belati manis yang menusuk hatinya. Pak Hartono terdiam, menatap langit yang penuh bintang. Ia tahu, mulai hari ini, perasaannya dengan Lestari bukan lagi rahasia mereka berdua. Pada saat yang sama, ia harus bersiap menghadapi badai opini publik. Karena dunia tidak pernah ramah pada cinta yang begitu istimewa. Di rumah kecil di desa terpencil itu, di tengah bisik-bisik tetangga, kisah yang baru saja bersemi itu mulai menghadapi ujian pertamanya, sebuah dinding besar bernama prasangka. Keesokan paginya, seluruh desa ramai membicarakan kepulangan Lestari. Ada yang tulus ikut bahagia, ada yang merasa iba sambil teringat gadis-gadis lain yang belum kembali. Tapi tidak sedikit yang mulai bergunjing. Bisik-bisik, tatapan yang setengah iba dan setengah penasaran, menyebar secepat angin. Syukurlah anak itu bisa kembali, tapi kok aneh ya, nempel terus sama orang tua itu. Katanya bapak itu pengusaha kaya raya, usianya sudah 70 tahun. Lestari kan baru 18. Mereka itu sebenarnya ada hubungan apa? Kata-kata seperti itu terdengar di pasar, di pancuran umum, bahkan di halaman rumah Lestari saat tetangga datang menjenguk. Awalnya, Ibu Aminah hanya tersenyum canggung dan berterima kasih atas perhatian mereka. Tapi lama-kelamaan, kata-kata itu menjadi beban berat. Ia melihat putrinya duduk di samping Pak Hartono, menyandarkan kepalanya di bahunya, dan merasakan campuran antara rasa terima kasih dan kegelisahan. Suatu malam, setelah semua tamu pulang, Bapak Yusuf duduk di dekat Tungku dan berkata dengan suara berat, Pak Hartono adalah pahlawan yang telah menyelamatkan nyawa putri kita. Utang budi ini tidak akan bisa kita bayar seumur hidup. Tapi orang-orang di desa memandang aneh. Aku khawatir nama baik Lestari jadi tercemar. Ibu Aminah menghela napas, matanya sedih. Saya juga begitu, Pak. Tapi melihat bagaimana anak itu bergantung pada Pak Hartono, saya bisa merasakan ketulusannya. Hanya saja, mana mungkin orang lain mengerti. Di kamar sebelah, Lestari mendengar semua percakapan itu diam-diam. Air mata mengalir di pipinya. Ia tidak menyalahkan orang tuanya, ia mengerti kekhawatiran mereka. Tapi hatinya berkata lain. Ia sudah memberikan tempat yang sangat istimewa untuk Pak Hartono. Keesokan harinya, saat pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan, Lestari mendengar beberapa ibu-ibu berbisik, kasihan sekali anak itu. Belum dewasa sudah terikat dengan orang tua. Jangan-jangan dia mendekati kakek itu karena kaya. Telinga Lestari terasa panas, jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia bergegas pulang, masuk ke kamar dan menangis di bantalnya. Melihat itu, Pak Hartono masuk ke kamarnya dengan tenang dan duduk di sampingnya. Ia tidak bertanya. Hanya dengan melihat matanya yang bengkak, ia sudah tahu betapa menyakitkan kata-kata yang didengar gadis itu. Lestari, jangan pedulikan mereka. Orang-orang memang suka menilai tanpa tahu apa-apa, katanya dengan suara yang hangat dan rendah. Lestari mengangkat kepala dan berkata dengan suara tercekat, tapi ini sangat memalukan, Pak. Orang-orang bilang saya memanfaatkan Bapak, padahal saya tulus berterima kasih dan menyayangi Bapak. Pak Hartono menatap matanya dalam-dalam dan berkata dengan tegas, aku tahu hatimu, dan kamu tahu hatiku. Apapun yang orang lain katakan, yang penting kita tahu kebenarannya. Jangan menangis. Waktu akan membuktikan segalanya. Kata-kata itu bagai obat yang menenangkan hati Lestari. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Pak Hartono dan menangis dalam diam hingga semua kesedihannya luruh. Sore itu, beberapa warga desa datang ke rumah Lestari. Setengah menasihati, setengah menyelidik. Pak Hartono, kami tahu Anda orang baik, tapi Lestari masih terlalu muda. Kalau anak di bawah umur terus mengikuti orang setua Anda, bagaimana masa depannya nanti? Pak Hartono mendengar semuanya dengan jelas. Ia keluar dan tersenyum tenang, tapi berkata dengan suara tegas. Bapak dan Ibu sekalian,
Saya mengerti kekhawatiran Anda terhadap Lestari, tapi tolong ingat satu hal, saya tidak pernah mengharapkan imbalan apapun karena telah menyelamatkannya. Kemanapun Lestari pergi, siapapun yang ia pilih, itu adalah haknya sepenuhnya. Saya tidak akan pernah mengekangnya. Jika Lestari menginginkan kehidupan yang biasa, saya akan dengan senang hati mundur. Kata-kata tegas itu membuat halaman menjadi sunyi. Ada yang wajahnya memerah, ada yang merasa canggung. Mereka tidak bisa menyangkal kebenaran kata-kata Pak Hartono. Malam harinya, Lestari kembali duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya. Bapak, saya tidak mau Bapak mundur. Saya tahu Bapak mengatakan itu untuk melindungi saya, tapi hidup saya membutuhkan Bapak. Apapun kata orang, saya tidak akan pernah meninggalkan Bapak. Pak Hartono menghela napas pelan. Perasaan yang tak terlukiskan memenuhi hatinya. Ia tahu, pertarungannya melawan prasangka sosial baru saja dimulai. Tapi di dalam tatapan tegas Lestari, ia menemukan kekuatan untuk terus berjalan di jalan yang terjal ini. Setelah itu, kisah Lestari dan Pak Hartono menyebar ke seluruh desa. Ada yang tulus merasa iba, tapi kebanyakan memandang mereka dengan tatapan penasaran. Orang tua Lestari, yang baru saja melewati penderitaan kehilangan anak, kini harus menanggung beban tekanan dari opini publik. Setiap kali ke pasar, Ibu Aminah harus mendengar gunjingan orang, dan setiap kali ke warung kopi, Bapak Yusuf harus menahan candaan sinis teman-temannya. Keduanya bertahan tanpa kata, tapi hati mereka hancur. Suatu malam setelah makan malam, orang tua Lestari memanggilnya. Di bawah cahaya lampu minyak yang redup, suasana di rumah terasa berat. Bapak Yusuf menatap putrinya dengan tatapan campur aduk antara cinta dan ketegasan. Lestari, Bapak dan Ibu sangat berterima kasih pada Pak Hartono. Kalau bukan karena beliau, kami tidak akan pernah melihatmu lagi. Tapi kami harus bertanya dengan jujur, sebenarnya ada hubungan apa antara kamu dengan Pak Hartono? Lestari terdiam sejenak, jantungnya berdebar kencang. Ibu Aminah melanjutkan dengan suara tercekat, kamu masih terlalu muda, nak, orang-orang banyak bicara. Ibu khawatir kamu akan menderita nanti. Jujurlah, bagaimana perasaanmu pada Pak Hartono? Saat itu, Lestari tidak bisa lagi menyembunyikannya. Air mata mengalir di pipinya. Ia mengepalkan tangannya dan berkata dengan suara bergetar, Bapak, Ibu, saya tulus menyayangi Pak Hartono, bukan karena uang atau utang budi. Saat berada di dekatnya, saya merasa dilindungi dan hidup saya terasa berarti. Kalau bukan karena beliau, mungkin saya bahkan tidak punya keinginan untuk hidup lagi. Jawaban itu membuat ruangan menjadi hening. Bapak Yusuf berdiri terpaku, mengetuk-netuk lututnya dengan tangan gemetar. Ibu Aminah menutup wajahnya dan menangis. Ya Allah, nak, kamu baru 18 tahun, dan beliau sudah 70. Kenapa kamu memilih jalan yang begitu sulit? Lestari berlutut, memeluk kaki ibunya dan terisak. Saya tahu perbedaan usia kami sangat jauh. Saya tahu dunia akan menertawakan kami, tapi hati saya tidak bisa mengikuti logika. Saya hanya ingin berada di sisi Pak Hartono. Bapak Yusuf menatap putrinya dengan perasaan campur aduk. Ia mencintai putrinya dan ingin melindunginya dari cemoohan dunia, tapi ia juga melihat mata putrinya berbinar setiap kali membicarakan Pak Hartono. Dengan suara rendah ia berkata, Nak, Bapak tidak akan melarang perasaanmu, tapi pikirkan baik-baik. Nanti, saat beliau sudah tua dan sakit-sakitan, sanggupkah kamu menanggung semuanya sendirian? Lestari mengangkat kepala dan berkata dengan tegas, sanggup, Pak. Asalkan saya bisa berada di sisinya, kesulitan apapun akan saya terima. Kata-kata tegas itu membuat orang tuanya terdiam. Ibu Aminah memeluk putrinya sambil menangis. Anakku yang malang. Tapi jika itu memang pilihanmu, Ibu hanya bisa berdoa agar kamu bahagia. Tepat saat itu, Pak Hartono, yang sejak tadi berada di beranda, masuk ke dalam ruangan. Ia telah mendengar semua percakapan itu. Matanya berkaca-kaca, suaranya serak. Bapak, Ibu, saya mengerti kekhawatiran kalian. Saya tidak pernah sekalipun berniat untuk mengekang Lestari. Saya hanya berharap anak ini bisa hidup tenang dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan usianya.
Jika perasaan ini membuat Lestari menderita, saya yang akan pergi lebih dulu. Mendengar itu, Lestari menangis dan berlari menggenggam tangannya. Tidak, jangan bicara seperti itu, saya yang memilih Bapak. Saya tidak mau berpisah lagi. Rumah kecil itu dipenuhi air mata. Orang tua Lestari menatap putri mereka dan Pak Hartono dengan perasaan campur aduk. Kini mereka sadar, ini bukan lagi sekadar utang budi, tapi cinta yang tulus. Tapi pada saat yang sama, mereka tahu bahwa jalan di depan akan sangat terjal, karena dinding prasangka tidak akan mudah runtuh. Di luar, bulan purnama yang cerah menyinari pemandangan di dalam rumah, sebuah kisah cinta yang melampaui usia dan segala rintangan sedang menantang seluruh desa yang masih terikat oleh adat lama. Beberapa hari kemudian, pengakuan tulus Lestari tentang perasaannya pada Pak Hartono bukan lagi menjadi rahasia keluarga. Kabar itu menyebar secepat api. Desa kecil yang tadinya tenang kini di setiap sudutnya ramai membicarakan kisah Pak Hartono dan Lestari. Para pedagang di pasar, ibu-ibu yang menimba air, semua bergunjing. Anak itu baru 18 tahun. Masih waktunya sekolah, malah pacaran sama kakek-kakek 10 tahun. Gila benar. Utang budi ya utang budi, tapi cinta itu masalah lain. Sulit diterima. Jangan-jangan dia mendekati kakek itu karena kaya? Kata-kata itu bagai pisau tajam yang menusuk telinga Lestari. Setiap kali melewati gang, ia mendengar suara tawa sinis di belakangnya. Setiap kali ke pasar, orang-orang menatapnya seolah ia adalah makhluk aneh. Lestari merasa sedih dan marah, tapi ia berusaha menahan air mata demi Pak Hartono. Orang tua Lestari juga mengalami tekanan yang luar biasa. Suatu sore, Bapak Yusuf pulang dengan wajah lelah. Ia berkata pelan pada istrinya, orang-orang di desa datang dan menyuruhku menasihati putri kita. Katanya kalau dibiarkan, hanya akan membuat malu keluarga. Ibu Aminah duduk termangu, meremas-remas tangannya. Ia menyayangi putrinya dan tahu hatinya tulus, tapi tekanan dari tetangga terasa menyesakkan. Saat makan malam, Pak Hartono tidak banyak bicara. Ia melihat dan mendengar semuanya. Dari tatapan sinis di pasar hingga bisik-bisik di warung kopi. Akhirnya, ia meletakkan mangkuk nasinya dan berkata perlahan, Lestari, sanggupkah kamu menanggung semua ini? Aku bisa menahan cemoohan, tapi kamu masih terlalu muda. Lestari mengangkat kepala. Matanya berkaca-kaca, tapi tatapannya tegas. Sanggup, Pak. Mereka tidak menjalani hidup saya. Kenapa mereka seenaknya menilai? Bapak telah menyelamatkan saya dari neraka dan mengajarkan saya apa itu cinta. Saya tidak bisa meninggalkan Bapak hanya karena beberapa gosip murahan. Pak Hartono menatapnya dengan perasaan bangga sekaligus khawatir. Ia tahu, cinta ini harus melewati jalan yang penuh kerikil tajam. Keesokan harinya, diadakan rapat di balai desa untuk membahas masalah keamanan. Saat orang-orang berkumpul, banyak mata tertuju pada Lestari dan Pak Hartono. Seorang pria parubaya pertama kali angkat bicara. Kami akui jasa Pak Hartono, tapi sejujurnya, kedekatan beliau dengan anak ini sulit diterima oleh seluruh desa. Anak-anak di desa ini akan mencontoh apa? Suasana menjadi tegang. Banyak orang mengangguk setuju. Beberapa yang lain diam, tapi mata mereka penuh keraguan. Pak Hartono berdiri. Ia tidak membela diri atau menghindar. Suaranya rendah, tapi tegas. Saya tahu perasaan kami ini berbeda dari pandangan banyak orang. Tapi tolong ingat, saya tidak merebut masa muda Lestari. Lestari yang memilih sendiri, dan saya hanya menghormati pilihannya. Nanti, jika Lestari ingin pergi, saya akan melepaskannya dengan bebas. Tapi saat ini, anak ini membutuhkan ketenangan setelah mengalami hal yang mengerikan. Jika Anda tidak bisa mendoakan, setidaknya tolong berhenti menyakitinya. Kata-kata itu membuat balai desa menjadi sunyi. Pria yang tadi bicara hendak mengatakan sesuatu lagi, tapi terdiam melihat tatapan tegas Pak Hartono. Meskipun usianya sudah lebih dari 70 tahun, ada wibawa dalam suaranya yang tidak berani diremehkan siapapun. Setelah rapat selesai, Lestari menggenggam tangannya erat-erat, dan berkata dengan mata berbinar, Bapak, saya sangat bangga. Tidak akan ada yang bisa memisahkan kita. Pak Hartono tersenyum.
Senyumnya lembut, tapi hatinya masih berat. Ia tahu, pertarungan melawan prasangka baru saja dimulai. Tapi ia juga sadar, cinta sejati diuji di tengah badai seperti ini, dan baru akan menjadi kuat setelah berhasil melewatinya. Di luar, awan hitam berkumpul, menandakan badai besar akan datang. Badai itu tidak hanya di langit, tapi juga bergemuruh di hati orang-orang. Tapi di mata Lestari dan Pak Hartono, api yang kokoh masih menyala. Setelah rapat di balai desa, suasana di desa tidak kunjung membaik. Gosip tentang Lestari dan Pak Hartono masih terus menyebar, diikuti oleh cemoohan. Tapi bahaya yang lebih besar mengintai di tempat yang tidak terduga. Salah satu anggota sindikat perdagangan manusia yang berhasil kabur saat penangkapan ternyata menaruh dendam kesumat pada Pak Hartono, yang telah menghancurkan bisnisnya. Suatu sore, saat Lestari dan Pak Hartono sedang dalam perjalanan pulang dari pasar, jalan tanah menuju desa sudah sepi dan gelap, hanya ada cahaya bulan remang-remang di antara pepohonan. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam melompat keluar. Di tangannya, sebilah pisau berkilauan. Lestari menyerit histeris. Pak Hartono dengan cepat mendorongnya ke samping. Sabetan pisau itu hanya merobek lengan bajunya. Orang tua sialan. Gara-gara kau semuanya hancur. Hari ini kau akan membayarnya. Geram pria itu seperti binatang buas. Untungnya, jeritan Lestari didengar oleh tetangga terdekat yang langsung berlari keluar. Pria itu menyadari situasi dan kabur ke dalam hutan. Meskipun tidak ada yang terluka parah, seluruh desa gempar. Orang-orang mulai bergunjing. Lihat kan, akhirnya membawa bencana. Kalau bukan karena hubungan aneh itu, penjahat tidak akan datang ke desa ini. Panah tuduhan tak kasat mata menusuk jantung orang tua, Lestari. Ibu Aminah memeluk putrinya sambil gemetar. Lestari, pikirkan juga keluarga. Sekarang bukan hanya kamu, tapi seluruh rumah kita jadi bahan cemoohan. Bapak Yusuf terdiam. Wajah lelahnya semakin mengeras, rasa terima kasih kami pada Pak Hartono tidak akan berubah, tapi masalah ini semakin besar. Sekarang kita bahkan punya musuh. Lestari, tolong, pikirkan sekali lagi. Lestari hanya bisa menangis dalam diam. Ia mengerti kekhawatiran orang tuanya, tapi hatinya justru semakin kasihan pada Pak Hartono. Kalau bukan karena dia, ia tidak akan selamat, tapi sekarang karena dirinya, Pak Hartono harus menanggung semua tuduhan. Setelah kejadian itu, Pak Hartono duduk diam di beranda. Ia menatap luka gores di lengannya dan tersenyum pahit. Bahaya bukanlah hal yang ia takuti. Yang ia khawatirkan adalah tatapan sinis warga desa pada Lestari. Saat gadis kecil itu datang dan duduk di sampingnya dengan mata memerah, ia berkata dengan lembut, "Jangan menangis. Orang itu pasti akan segera tertangkap. Aku sudah hidup 70 tahun, tidak ada yang kutakutkan. Selama kamu tidak menyesal telah memilihku, badai apapun akan aku hadapi." Lestari menggenggam tangannya erat-erat dan berkata dengan suara tercekat, "Saya tidak menyesal. Saya hanya khawatir pada Bapak. Saya tidak suka Bapak menderita karena saya." Pak Hartono tersenyum dan mengelus kepalanya untuk menenangkan. "Kamulah alasan hidupku terasa berarti. Meskipun sulit, semua ini sepadan." Keesokan harinya, Polair segera melakukan pencarian, tapi pria itu sangat licik dan menghilang di dalam hutan lebat. Kabar bahwa ia masih bersembunyi membuat warga desa semakin cemas. Orang-orang berkumpul di balai desa dan berdebat. Pak Hartono yang membawa bahaya ke sini. Lestari masih kecil, dia tidak tahu apa-apa. Kalau dibiarkan, seluruh desa bisa celaka. Kata-kata itu bagai belati yang menusuk hati orang tua Lestari. Malam itu, Bapak Yusuf berkata dengan tegas pada putrinya, "Bapak dan Ibu tidak akan melupakan jasa Pak Hartono. Tapi kita harus memikirkan keselamatan seluruh keluarga. Bagaimana kalau untuk sementara waktu kamu berpisah dulu dengan beliau?" Lestari menangis dan memeluk ayahnya. "Tidak bisa, Pak. Pak Hartono adalah pegangan hidup saya. Kalau berpisah darinya, saya tidak punya harapan untuk hidup." Mendengar itu, Bapak Yusuf tercekat dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Di sisi lain, Pak Hartono mendengar percakapan itu diam-diam. Ia sadar, untuk bisa bersama Lestari, ia tidak hanya harus melawan prasangka,
tapi juga bahaya yang mengancam nyawa. Tapi melihat wajah lugu gadis kecil itu, tekadnya semakin kuat. Ia tidak bisa mundur. Di luar, angin berdesir di rumpun bambu, mengeluarkan suara berderit, seolah menandakan ujian yang lebih besar akan segera datang. Sejak hari itu, suasana di desa selalu tegang. Orang-orang menjadi waspada saat pergi ke ladang, dan di malam hari semua pintu terkunci rapat. Kabar tentang pedagang manusia yang buron membuat seluruh desa gemetar ketakutan. Ia seperti serigala terluka, berbahaya dan tidak bisa ditebak. Suatu hari, saat matahari hampir terbenam, Lestari sedang membantu ibunya menyalakan api di dapur. Tiba-tiba, anjing di halaman menggonggong dengan ganas. Begitu Bapak Yusuf berlari keluar, pintu gerbang didobrak dengan kasar dan bayangan seorang pria melesat masuk. Di tangannya, sebilah pisau perak berkilauan. Jeritan menggema di seluruh lingkungan. Orang itu muncul lagi. Pria itu menggeram, hidupku hancur karena orang tua itu dan perempuan sialan ini. Hari ini kalian semua akan kubunuh. Ibu Aminah ketakutan dan menarik putrinya ke sudut ruangan. Tubuh Lestari membeku, jantungnya berdebar seperti orang gila. Tepat pada saat itu, pintu terbuka lebar dan Pak Hartono melompat masuk. Di belakangnya, mengikuti beberapa pemuda desa. Tanpa pikir panjang, ia langsung berdiri di depan Lestari. Meskipun usianya sudah tua, matanya bersinar setajam elang. Kalau kau mau menyakiti anak ini, langkahi dulu mayatku. Pria itu tertawa seperti orang gila dan mengayunkan pisaunya. Seketika Pak Hartono mengerahkan seluruh tenaganya untuk mendorong Lestari ke belakang. Sabetan pisau itu merobek bajunya, darah merembes dari lukanya, tapi ia tetap tegar melawan pria gila itu. Perabotan berjatuhan, jeritan meledak, suasana menjadi kacau balau. Untungnya, tim Polair yang sudah berjaga-jaga segera menyerbu masuk. Setelah pertarungan yang sengit, pria itu akhirnya berhasil dilumpuhkan dan tersungkur di lantai, tangannya diborgol. Ia masih menatap Pak Hartono dan Lestari dengan tatapan penuh kebencian dan meraung-raung. Keluarga itu terduduk di lantai, terengah-engah. Ibu Aminah memeluk putrinya dan menangis. Lestari hanya bisa berlari ke arah Pak Hartono dan terisak. Bapak baik-baik saja, saya takut sekali. Pak Hartono basah kuyup oleh keringat, darah mengalir dari bahunya, tapi ia tersenyum tipis melihat gadis di pelukannya. Aku baik-baik saja. Selama ada kamu di sisiku, tidak ada yang perlu ditakutkan. Warga desa berdatangan. Semua merasa terkejut sekaligus lega. Tapi tak lama kemudian, gunjingan dimulai lagi. Benar-benar bencana. Kalau bukan karena cinta aneh itu, bahaya seperti ini tidak akan datang ke desa. Kasihan memang, tapi karena perbedaan usianya terlalu jauh, jadinya membawa sial. Kata-kata yang dilontarkan tanpa berpikir itu menusuk hati Lestari seperti belati. Ia menggenggam tangan Pak Hartono erat-erat. Matanya penuh air mata, tapi tatapannya tegas. Kali ini, ia tidak lagi menghindar. Ia berdiri di tengah halaman, menatap lurus ke arah warga desa dan berkata dengan suara bergetar tapi jelas. Kalian boleh menertawakan saya, kalian boleh tidak menerima saya, tapi tolong jangan pungkiri satu hal. Kalau bukan karena Pak Hartono, saya sudah lama mati. Karena beliau mempertaruhkan nyawanya, saya masih hidup, dan desa ini juga terbebas dari penjahat itu. Perasaan saya pada beliau tulus, bukan karena uang atau kehormatan. Apapun yang kalian pikirkan, saya tidak akan berubah. Halaman menjadi sunyi senyap. Orang-orang yang tadinya mencibir kini menundukkan kepala karena merasa bersalah. Mereka tidak bisa menyangkal keberanian Pak Hartono, dan mereka juga tidak bisa menyangkal ketulusan dalam kata-kata Lestari. Malam itu, setelah semuanya tenang, Lestari duduk di samping tempat tidur Pak Hartono, menggenggam tangannya. Ia berbisik, Bapak, mungkin Tuhan membiarkan saya mati dan hidup kembali agar bisa bertemu dengan Bapak. Apapun yang terjadi di masa depan, saya akan terus bersama Bapak. Saya tidak takut apapun lagi. Pak Hartono menatap mata gadis kecil yang bersinar seperti api itu. Saat itu, ia sadar, cinta ini telah melampaui batas utang budi dan menjadi ikatan yang suci. Seorang pria tua yang mengira telah kehilangan segalanya,
dan seorang gadis yang baru saja keluar dari kegelapan. Keduanya secara ajaib saling menemukan. Di luar, tiba-tiba turun hujan deras, membersihkan debu dari hari yang penuh gejolak. Di dalam rumah kecil itu, di tengah segala prasangka dan bahaya, sebuah cinta tumbuh dengan kokoh. Kasus penangkapan pedagang manusia yang kembali untuk membalas dendam itu mengguncang seluruh komunitas lokal. Pemerintah daerah segera membuat laporan ke atasan, dan media massa pun berdatangan setelah mendengar kabar itu. Dalam semalam, desa terpencil itu tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Lensa kamera dan mikrofon mengarah ke rumah kecil Lestari. Media memberitakannya secara besar-besaran. Gadis 18 tahun korban perdagangan manusia hadapi ujian baru, setelah kisah cinta istimewanya dengan pengusaha sebiru tahun terungkap. Berita ini menyebar dengan cepat melalui portal berita online dan media sosial. Netizen heboh, opini terbelah menjadi dua. Beberapa orang mengagumi dan memberikan dukungan. Orang tua itu benar-benar berani dan patut dihormati. Cinta tidak mengenal usia, yang penting tulus. Tapi cemoohan dan hinaan yang tak terhitung jumlahnya juga membanjir. Anak kecil tahu apa? Pasti dimanfaatkan oleh orang tua itu. Bagaimana bisa orang seumuran kakek mencintai anak seumuran cucunya? Benar-benar tidak bisa diterima. Komentar-komentar itu bagai pisau yang menusuk jantung Lestari. Ia tidak terbiasa terekspos oleh opini publik. Setiap kali membuka ponsel dan melihat komentar jahat, matanya memerah. Orang tuanya juga menderita. Ibu Aminah menangis sambil menutup wajahnya. Orang-orang membuat putri kita seolah-olah mata duitan. Hati saya sakit sekali. Bapak Yusuf hanya bisa menghela napas dan terdiam. Ia kasihan pada putrinya, tapi juga merasa tak berdaya. Di tengah badai opini publik, Pak Hartono tetap tenang. Ia tahu bahwa masyarakat memang memiliki berbagai macam suara, dan tidak mungkin membungkam mulut semua orang. Tapi yang paling ia khawatirkan adalah hati Lestari. Suatu malam, ia duduk di samping Lestari yang sedang menangis sambil memeluk bantal dan dengan lembut menggenggam tangannya. Lestari, jangan baca lagi tulisan-tulisan jahat itu. Orang-orang hanya mengatakan apa yang ingin mereka katakan. Kebenarannya hanya kita berdua yang tahu. Lestari mengangkat kepala, wajahnya basah oleh air mata. Tapi ini tidak adil, Pak. Orang-orang bilang saya mendekati Bapak karena uang. Mereka tidak tahu ketulusan hati saya. Pak Hartono menggenggam tangannya erat-erat dan berkata dengan suara yang hangat dan rendah, "Aku percaya padamu. Selama kita saling percaya, apa kata seluruh dunia pun tidak penting." Kata-kata itu menjadi pegangan yang membantu Lestari menemukan kembali ketenangannya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi lebih kuat. Cinta ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga menjadi bukti ketulusan yang melawan prasangka. Sementara itu, pemerintah daerah dan organisasi sosial memandang kisah ini dari sudut pandang yang berbeda. Mereka melihat ini sebagai kesempatan untuk menyebarkan pesan tentang bahaya perdagangan manusia, sekaligus pesan kemanusiaan tentang pengorbanan dan keberanian. Beberapa surat kabar bahkan menyebut Pak Hartono sebagai pahlawan berusia 70 tahun, dan memberitakan secara rinci proses penyelamatan Lestari yang mempertaruhkan nyawa. Tapi di samping pujian, perdebatan sengit juga mengikuti. Sebuah stasiun TV bahkan mengundang keduanya untuk wawancara langsung. Saat pertanyaan, apakah Anda tidak merasa cinta ini tidak normal? Dilontarkan, Pak Hartono tersenyum tenang. Cinta tidak punya formula yang pasti. Saya hanya menyayangi Lestari dan ingin melindunginya dengan sisa hidup saya. Jika itu dianggap tidak normal, maka saya rela hidup melawan arus dunia. Jawaban itu membuat studio menjadi hening. Kamera menyorot Lestari. Ia menggenggam tangan Pak Hartono erat-erat dan berkata dengan tatapan tegas, "Saya tidak malu. Saya tahu siapa yang saya cintai, dan saya bahagia karena ada Bapak dalam hidup saya." Pernyataan itu memberikan kejutan besar bagi opini publik. Para pendukung bertepuk tangan meriah, para penentang semakin marah. Tapi bagaimanapun juga, cinta mereka bukan lagi rahasia dalam kegelapan, melainkan kebenaran yang terungkap di bawah terang. Malam setelah kembali ke rumah, Lestari menyandarkan kepalanya di bahu Pak Hartono. Di luar,
Opini publik masih riuh, tapi di hati mereka, tumbuh ketenangan yang aneh. Mereka tahu jalan di depan masih terjal, tapi mereka sudah siap bergandengan tangan dan berjalan bersama sampai akhir. Kisah cinta Lestari dan Pak Hartono yang menyebar melalui media, tidak hanya menarik perhatian warga desa, tapi juga kerabat jauh. Setiap hari, rumah Lestari ramai dikunjungi orang. Ada yang tulus menasihati, tapi kebanyakan datang karena penasaran, dan tidak sedikit yang menjadikan kisah mereka sebagai bahan tertawaan. Suatu sore, halaman rumah Lestari penuh dengan orang. Para tetua keluarga duduk mengelilingi meja makan, tapi suasananya tidak lagi hangat seperti dulu, melainkan berat dan tegang. Paman tertua, yang paling dihormati, mengangkat cangkir tehnya dan berkata dengan nada serius, "Aku akan bicara terus terang. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Pak Hartono adalah pahlawan yang telah menyelamatkan nyawa Lestari. Tapi anak yang baru berusia 18 tahun mencintai pria tua berumur 70 tahun, itu adalah hal yang menyalahi kodrat. Kalau dibiarkan, nanti seluruh keluarga akan menanggung malu, dan Lestari juga tidak akan bisa mengangkat kepalanya." Mendengar itu, seluruh keluarga terdiam. Ibu Aminah menundukkan kepala sambil menahan air mata, dan Bapak Yusuf terlihat semakin tirus, tenggelam dalam pikirannya. Kerabat lain menimpali, "Kita harus menasihatinya dengan tegas. Kalau sudah terlanjur salah jalan, nanti menyesal pun sudah terlambat. Kalau anak muda terikat dengan orang tua, nanti setelah kakek itu meninggal, bagaimana dia akan hidup?" Suara bisik-bisik memenuhi halaman. Ada yang mengangguk setuju, ada yang menghela napas. Di dalam kamar, Lestari mendengar semua kata-kata itu dengan jelas. Ia meringkuk dan menangis. Hatinya hancur. Ia kasihan pada orang tuanya, dan juga pada dirinya sendiri. Ia ingin keluar dan mengatakan segalanya, tapi tekanan yang berat membuat kakinya tak bisa melangkah. Tepat pada saat itu, Pak Hartono berjalan masuk dari beranda. Ia dengan tenang memberi salam pada para tetua dan duduk di tengah. Tatapannya tenang, tapi ada wibawa yang terpancar. Ia berkata dengan suara rendah, "Bapak dan Ibu sekalian, saya mengerti kekhawatiran Anda. Saya juga tahu bahwa hal ini berbeda dari pandangan umum. Tapi izinkan saya mengatakan satu hal. Saya tidak pernah berniat memanfaatkan Lestari. Saya menyelamatkan anak ini sebagai kewajiban sesama manusia, dan perasaan ini tumbuh karena hati kami saling terpaut." Paman tertua mendengus. "Bicara memang mudah. Usiamu 70, dia 18. Itu adalah perbedaan yang tidak bisa diterima." Pak Hartono menjawab dengan tenang, "Saya tidak memungkiri perbedaan usia itu. Tapi izinkan saya bertanya, apakah ada standar usia untuk cinta? Pasangan sebaya pun bisa saling mengkhianati, dan pasangan dengan perbedaan usia jauh pun bisa hidup bahagia selamanya. Saya hanya akan menyayangi Lestari seperti permata. Jika Anda khawatir Lestari akan menderita, saya bersumpah dengan seluruh sisa hidup saya. Saya akan memastikan Lestari tidak akan kekurangan apapun walau hanya 1 hari." Suasana menjadi hening. Orang-orang hanya saling pandang tanpa berkata apa-apa. Tapi keheningan itu bukan berarti persetujuan. Tatapan curiga masih ada. Setelah makan, orang tua Lestari memanggilnya ke kamar. Bapak Yusuf menghela napas dengan berat dan berkata, "Nak, Bapak dan Ibu tidak membenci Pak Hartono. Beliau adalah orang baik, semua orang mengakuinya. Tapi jalan hidupmu masih panjang. Jika kamu benar-benar ingin bersamanya, kami tidak akan melarang, tapi semua konsekuensinya harus kamu tanggung sendiri." Ibu Aminah menggenggam tangan putrinya erat-erat dan menangis. "Ibu sangat khawatir padamu, Lestari." Mulut orang itu kejam. "Ibu takut kamu tidak akan sanggup menanggungnya. Tolong, pikirkan sekali lagi. Jangan hanya mengikuti kata hati, tapi lihatlah juga kenyataannya." Lestari menangis dan memeluk ibunya. "Saya tahu saya akan menderita, Bu. Tapi saya tidak akan menyesal. Saya telah mengalami neraka, dan Pak Hartono yang memberi saya alasan untuk hidup. Kalau bukan karena beliau, saya tidak akan ada di sini sekarang. Meskipun seluruh dunia menentang, saya akan tetap memilihnya." Bapak Yusuf terpaku.
Ia meletakkan tangannya yang gemetar di bahu putrinya. Di matanya, tercampur antara cinta pada putrinya dan kekhawatiran akan masa depannya. Di beranda, Pak Hartono mendengar semua percakapan itu diam-diam. Matanya juga berkaca-kaca. Ia sadar, untuk bisa bersama Lestari, ia tidak hanya harus melawan prasangka sosial, tapi juga harus membuktikan pada orang tuanya bahwa cinta ini cukup besar untuk mengatasi segalanya. Kisah cinta Lestari dan Pak Hartono menyebar melampaui desa, bahkan hingga ke seluruh kabupaten dan komunitas online. Seorang wartawan bahkan menyebutnya sebagai cinta abad ini yang mengguncang Lampung. Ada pujian, tapi kebanyakan masih berupa cemoohan dan hinaan. Suatu pagi, diadakan audiensi publik di kantor kecamatan. Tujuannya adalah untuk memberikan penghargaan atas jasa Pak Hartono dalam memberantas sindikat perdagangan manusia, sekaligus untuk mengklarifikasi hal-hal yang menjadi pertanyaan publik. Aula pertemuan penuh sesak. Bukan hanya warga, tapi juga para wartawan hadir. Saat nama Pak Hartono dan Lestari dipanggil, suasana menjadi riuh. Ratusan pasang mata tertuju pada mereka. Lestari sedikit gemetar dan menggenggam tangan Pak Hartono erat-erat. Ia membungkuk dan berbisik, "Jangan takut, kita hadapi ini bersama." Seorang moderator membuka acara. Hari ini, kita tidak hanya memberikan penghormatan kepada Bapak Hartono, yang telah menyelamatkan seorang gadis muda dari perdagangan manusia, tapi juga ingin mendengar langsung dari kedua belah pihak yang berada di pusat kontroversi. Suara gemuruh membesar. Dari kerumunan, seorang pria parubaya tiba-tiba berdiri. "Saya menghormati Pak Hartono, tapi saya tidak bisa menerima hubungan cinta dengan anak berusia 18 tahun. Pak Hartono sudah 70 tahun, dan anak itu masa depannya masih panjang." Beberapa orang bertepuk tangan setuju, suasana menjadi tegang. Pak Hartono berdiri. Ia menatap sekeliling aula dengan tatapan tenang tapi tegas. "Saya tahu cinta ini berbeda dari pandangan banyak orang. Tapi tolong ingat, sayalah yang melihat Lestari dalam keputusasaan, dan sayalah yang menariknya keluar dari neraka dengan tangan saya sendiri. Di antara kami, tidak ada pemanfaatan atau uang, yang ada hanyalah ikatan antara dua jiwa. Satu jiwa yang tua dan berpengalaman, dan satu lagi jiwa muda yang terluka." Ia berhenti sejenak dan menatap Lestari. Gadis itu berdiri sambil gemetar. Awalnya suaranya tercekat, tapi perlahan menjadi tegas. "Saya tahu apa yang kalian pikirkan tentang saya. Kalian bilang saya mata duitan, mengejar kehormatan. Tapi jika itu yang saya inginkan, saya akan memilih pria lain yang muda dan kaya. Saya memilih Pak Hartono karena saya tulus mencintainya. Beliau telah memberi saya kepercayaan dan membuat saya merasa hidup kembali. Saya tidak butuh restu siapapun. Saya hanya minta, tolong berhenti mengucapkan kata-kata yang menyakiti kami." Suara gunjingan mereda. Masih ada yang mengerutkan kening, tapi tatapan banyak orang mulai melembut. Dari kerumunan, seorang ibu parubaya berdiri dan berkata dengan suara tercekat, "Lestari sudah terlalu banyak menderita. Dia telah menemukan seseorang yang bisa melindunginya. Sebagai tetangga, bukankah seharusnya kita ikut berbahagia, bukan malah menghujat?" Mendengar itu, aula menjadi hening. Lalu, satu persatu, terdengar suara tepuk tangan. Awalnya hanya beberapa orang, tapi lama-kelamaan semakin keras. Meskipun tidak semua orang menerima, setidaknya mereka tidak lagi menganggap cinta itu sebagai hal yang tabu. Setelah audiensi selesai dan mereka keluar, Lestari menoleh ke arah Pak Hartono, matanya berkaca-kaca, tapi bersinar bahagia. "Lihat, Pak, akhirnya ada orang yang mulai mengerti kita." Pak Hartono tersenyum dan menggenggam tangannya erat-erat. Jika satu orang percaya, maka akan lebih banyak orang yang percaya. Yang terpenting adalah kita saling percaya. Di atas langit Lampung, sinar matahari yang cerah bersinar terang. Badai masih ada, prasangka belum hilang, tapi Lestari dan Pak Hartono berdiri kokoh. Mereka tidak lagi menyembunyikan cinta mereka, melainkan dengan berani menghadapinya di depan seluruh masyarakat. Dan sejak saat itu, perjalanan cinta mereka memasuki babak baru yang penuh dengan keyakinan, ujian, dan harapan.
Kisah Lestari dan Pak Hartono tidak berakhir hanya sebagai sebuah kisah cinta yang istimewa. Ini adalah sebuah perjalanan tentang kemanusiaan, keberanian, dan kekuatan cinta yang tulus. Lestari, gadis 18 tahun yang jatuh ke dalam neraka perdagangan manusia, berhasil diselamatkan dan menemukan kembali cahaya hidupnya berkat hati yang berani dan hangat dari seorang pengusaha berusia 70 tahun. Mereka bersama-sama mengatasi prasangka sosial, cemoohan yang kejam, bahkan bahaya yang mengancam nyawa. Melalui semua itu, mereka membuktikan bahwa cinta tidak bisa dibatasi oleh usia, status, atau sekat apapun yang diciptakan oleh manusia. Pelajaran terbesar dari kisah ini adalah, di tengah kegelapan yang paling pekat sekalipun, hanya hati yang baik dan cinta yang tulus yang bisa membawa manusia kembali ke cahaya. Kejahatan pada akhirnya akan menerima ganjarannya, dan orang baik, meskipun melewati berbagai badai, berhak mendapatkan kebahagiaan. Dan pada akhirnya, kita menyadari, hal yang paling berharga dalam hidup bukanlah usia atau kekayaan, melainkan menemukan satu orang yang dengan tulus menggenggam tangan kita di tengah badai.